balik lagi ke CNC, Konspirasi and Chill. Seperti biasa kita akan membahas konspirasi-konspirasi, teori-teori yang ada. Salah satu teori yang akan kita bahas hari ini adalah teori kematian Michael Jackson. Jadi teman-teman pasti setuju lah kalau kematiannya Bang Michael ini kan banyak pro dan kontranya tuh. Ada yang bilang, oh dia udah meninggal tuh gara-gara emang takdirnya dia meninggal gitu kan. Tapi ada juga yang kayak mungkin fans banget gitu kayak, enggak, dia belum meninggal, ini pasti ada yang ngebunuh, ini pasti ada yang memalsukan kematiannya dan lain sebagainya gitu. Kalian sendiri percaya yang mana tuh? Michael Jackson sendiri ingin memalsukan kematiannya atau memang dia beneran mati? Atau kalaupun dia meninggal ada yang menginginkan kematiannya atau gimana? Kita akan bahas semuanya, teori-teorinya nanti kita bahas di sini. Teman-teman juga kalau punya teori sendiri boleh komen-komen, kita sharing-sharing di kolom komentar. Shalom. Shalom. Yeah. Ini openingnya harus lucu nggak sih? Enggak usah. Ini juga sangat. Oke, kita kedatangan Pangeran Bondowani ya, jauh-jauh dari Surabaya. Mas Dono. Hari ini kita mau bahas konspirasi Bondowani. Nggak Mas, hari ini kita mau bahas konspirasi kematian Michael Jackson. Karena sampai sekarang kan kayaknya orang-orang tuh masih ada yang percaya kalau Michael Jackson nggak meninggal, ada yang percaya dia udah meninggal. Meninggal pun ada yang bilang kayaknya dia dibunuh deh, ada yang bilang oh enggak, dia memang murni overdosis obat dan lain-lain gitu loh. Sampai hari ini ya masih banyak teori-teori yang beredar. Kalau Bang Adri sama Mas Dono sendiri ada teori tersendiri nggak? Kalau menurutku sih percaya atau nggak percaya itu sebenarnya nanyanya itu harusnya kayak tetangga rumahnya ya. Biasanya kan tahlilannya itu kan ada ya kan, ada tahlilan orang agamanya Michael Jackson gitu. Jadi sebelum masuk itu tahlilan bahkan gosipnya kan Michael Jackson Islam waktu itu. Iya benar. Iya benar kan tahlilan. Itu dia pernah mualaf kan? Tapi kan penguburannya pakai peti kan? Aku pernah dengar sih itu katanya dia mualaf, tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Doang, siapa tahu mayatnya ternyata ini apa namanya patungnya dari Madame Tussauds itu. Ya kan? Tapi itu loh, itu Mas yang bikin orang bilangnya kayaknya dia tuh nggak meninggal. Soalnya petinya kalau diperhatikan dari awal itu udah ditutup sampai ke pemakamannya kayaknya berselang 3 bulan deh setelah itu. Jadi acara apa gitu dulu memorial terus baru. Ya dia hidup aja pucet kan. Jadi kalau mungkin dia kalau mati pakai petinya kebuka, tuh mungkin orang juga nggak siap kayak wah gila gimana ya muka matinya ya. Bangsa. Tapi harusnya kalau prosesi pemakaman harusnya ada tuh. Open casket, betul, ada peti terbuka. bagian penutupan peti. Kalau kayak gitu sih kalau aku ya curiga juga sih kenapa nggak dibuka ya. Tapi teori-teori dia dibunuh tuh juga menarik. Iya. Dan banyak kan pihak yang dicurigai membunuh. Ya dokter ya salah satunya. Salah satu tapi dokter itu juga katanya ya suruhan. Ini aku bacain dulu fakta-faktanya ya Mas. Dia tuh meninggal di rumahnya tanggal 25 Juni tahun 2009 jam 14.26 waktu setempat di umur 50 tahun. Wow. 12 hari setelah kematiannya, proses memorial digelar di Staples Center di Los Angeles pada 7 Juli 2009. Michael Jackson dikuburkan di Forest Lawn, California, Amerika. Dokter pribadi Michael Jackson, Conrad Murray, menyampaikan kalau Michael meninggal karena overdosis propofol, itu loh Mas yang tadi, propofol. Dan hal ini yang membuat Murray dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja pada 2011. Ia dihukum 4 tahun maksimal penjara serta lisensi medisnya di Texas dicabut. Berarti dia dinyatakan bersalah? Berarti adalah. Tapi bukan buat pembunuhan ya, buat mengisukan obatnya kayaknya. Iya, pembunuhan tidak disengaja. Terus fakta berikutnya, teman dekat Michael Jackson, Michael Jacob Sagan yang berasal dari Jerman, sempat mengeluarkan statement tentang serangkaian surat yang ditulis oleh Michael Jackson. Di minggu-minggu terakhir sebelum kematian Michael mengatakan bahwa ia mengalami emosi yang mudah berubah. Hal ini dikarenakan ia dalam sebuah tekanan yang berat. Jacob sendiri memiliki 13 catatan dari Michael Jackson, 13 surat maksudnya. Tapi emang iya sih, aku juga kayak sempat baca gitu, dengar-dengar dia sebelum meninggal tuh kayak orang parnoan gitu Bang. Dia apalagi ke saudaranya yang letoya itu, si yang cewek, dia sempat ngeluh kayak pokoknya nanti kalau aku meninggal mereka yang membunuhku gitu. Tapi dia nggak ngasih tahu mereka itu siapa. Parno tuh emang penyakitnya orang kaya ya. Kalau miskin nggak ada yang parno, nggak ada yang mau ngambil duitnya.
sebelum dia meninggal itu kan emang banyak banget dia kasus-kasusnya gitu. Apalagi kan kasus dia yang pernah bayinya dia mau jatuh. Oh iya, yang dari balkon itu ya? Dari apa namanya, lantai atas itu kan. Itu kan salah satu apa ya, bentuk nih orang kenapa sih kayak gitu kan. Tapi gue tuh yang paling seneng ya, maksudnya buat gue 90-an tuh Michael Jordan, Michael Jackson. Sebelum media kayak sekarang nih, sebelum fans bisa bersuara. Lu tuh kalau nonton atlet ini beraksi atau seniman ini beraksi, lu kayak nonton mahakarya gitu. Mereka nggak punya akses interview, mereka nggak punya, pokoknya udah lu tunggu aja di sana nih gua kasih yang keren banget. Sedangkan kalau kita apa BTS ada kontennya, masih belajar ini ada kontennya, dibuka semua misterinya. Nah dulu tuh mereka nggak kayak gitu, makanya selalu misterius gitu. Kan kayak yang pernah dibilang ada doppelganger-nya kan diganti gitu kan ya, Avril Lavigne pernah, terus Paul McCartney pernah, maksudnya terutama Paul McCartney sama Michael Jackson ya. Jadi semua tuh dulu tuh sebelum 90 berapa pas dia udah nggak pernah ada yang bisa menginterview Michael Jackson, bahkan semua orang yang pernah dipecat dari rumahnya dia. Jadi nggak pernah ada yang bisa dapetin tuh gitu. Nggak kayak kalau sini kan cek and recheck gitu, supirnya siapa selingkuh ditanya apa gitu. Maksudnya lu ngeruntuhin keagungan seseorang sih. Iya betul. Iya benar. Sekarang mah orang nggak ditanya juga dia buka Q&A sendiri kan. Iya betul. Bebas nanya apa aja guys. Iya, dan itu nggak menarik sih sebetulnya. Iya betul. Tapi itu sih Bang, jadi aku tuh jadi percaya nggak percaya dia beneran meninggal. Kalaupun dia meninggal kayaknya karena dia terlalu diancam, atau misalkan beneran nih dia diancam kan, terus dia ngomong ke keluarganya gini, jadi menjelang konsernya dia tuh memalsukan kematiannya karena dia takut pas di konsernya tuh udah ada yang nunggu tuh buat ngebunuh. Kalau aku teorinya kayak gitu, karena saking takutnya sih. Gue pernah ngomong sama siapa gue lupa, dia bilang nggak ada seniman yang lebih diagungkan, lebih besar daripada musisi. Jadi katanya musisi itu semua yang jadi nggak pernah ada tuh kayak pelukis ngalahin musisi, nggak ada, aktor ngalahin musisi nggak ada, stand up comedian ngalahin musisi nggak ada. Nah dia yang benar-benar besar itu berjabat tangan dengan setan, berjabat tangan dengan Lucifer, karena Lucifer tuh aslinya biduan apa sih, musisi ya dia. Nah jadi dan semuanya kalau tidak kembali ke agama semua matinya mengenaskan. Semua loh, Whitney Houston, Elvis Presley, Freddie Mercury, Michael Jackson. Tapi kalau menurutku ya, teori Michael Jackson meninggal ini aku pernah yang baca dan kayaknya emang apa ya, ini berlaku di semua platform, nggak cuma musik. Jadi katanya si isunya Michael Jackson meninggal ini karena si Michael Jackson ini namanya udah merdu. Dan konsernya yang terakhir itu katanya itu kayak kurang menarik gitu loh. Jadi pembeliannya agak kurang, nggak kayak biasanya. Terus ketika si Michael Jackson udah nggak ada, tiba-tiba semua lagu-lagu Michael Jackson itu di platform streaming tiba-tiba naik. Penjualan merchandise tiba-tiba naik. Terus konsernya juga tiba-tiba walaupun orangnya nggak ada, sold out. Ya bahkan kan BTS konser yang terakhirnya dijadiin film dan laku kan. Terus album-album yang nggak sempat dirilis jadi rilis. Ya itu menarik sih, maksudnya. Kayaknya tiketnya terakhir bukannya sold out. Yang London tuh enggak, dan dia sebelumnya juga udah redup tuh, dia mau ngeluarin album. Terus di cut off sama publisher, terus dia yang naik di atas jeep itu dia teriak-teriak, oh ini rasis produsernya apa gini. Padahal kayaknya produser nggak mau ngerilis karena kayaknya emang lu udah nggak udah nggak zamannya. Katanya sih emang kalau misalkan dia meninggal itu katanya ya gara-gara si perusahaan musiknya itu. Alasannya sih kalau yang teori konspirasinya kayak gitu. Berarti kalau gitu waktu itu Mas Dono dia dibunuh atau dia memalsukan kematiannya? Dia dibunuh sama orang-orang di dulu pas manajemennya atau gimana? Berita itu lagi banter banget, kenceng banget, itu percaya kalau dibunuh. Tapi setelah itu ada video lain, jadi ada kayak seorang dokter gitu, mukanya itu mirip banget kayak Michael Jackson, tapi dia rambutnya nggak gondrong, gundul gitu. Terus pas di interview, cara gestur tubuhnya itu kayak Michael Jackson banget. Tapi udah nonton video-video yang beredar, ada orang yang kayak ketemu di Paris, yang dia keluar dari tempat perbelanjaan kayak gitu, terus langsung mukanya ditutup pakai paper bag pas diteriakin Michael gitu. Menurut aku kalau dia bukan Michael Jackson, ngapain ditutupin?
kalau dia bukan Michael Jackson? Ngapain dia lari dan nutupin mukanya? Terus orang-orang yang ngikutin dia, yang misalkan kayak penjaga atau pengawalnya dia tuh ngikutin tutupin mukanya dia gitu. Kalau bukan dia gitu kan. Ya itu, Bang Adri sama Mas Dono, Gua sih kira-kira kalian percaya dia meninggal atau belum? probability dibunuh ada menurut gua. Mm-mm. Tapi orangnya sih mati, gua nggak percaya orang masih hidup. Michael. Iya, Oke. udah mati lah. Kalau aku sih percaya dia meninggal ya kayaknya. Tapi kalau meninggalnya karena overdosis itu nggak mungkin banget gitu loh. Karena si Michael itu juga apa ya? Kayaknya keinginannya untuk lebih sukses lagi gitu masih ada sih kayaknya. Iya, kayaknya masih ada. Siapa tahu ya kan. Kalau misalkan dia masih hidup mungkin terus lihat kondisi netizen kayak sekarang mungkin dia lebih milih mati sih. Kayaknya ya. Gila ya. Tapi kronologinya yang pas di hari dia meninggal, beberapa hari sebelumnya kan dia memang dikabarkan insom parah kan. Terus ya dia yang minta disuntikan gitu-gitu. Terus sehari yang JR sehari terakhir sebelum dia meninggal tanggal 24 tuh masih JR. Tuh katanya dia emang lagi semangat banget yang benar-benar kayak konser tuh harus jadi gitu-gitu. Jadi emang kalau dia menginginkan mati kayaknya nggak mungkin. Kayak stand up lama udah lama nggak naik ya, tegangnya kayak gitu kan. Michael Jackson masih gitu juga. Iya, jadi tapi dia memang nggak bisa tidur sampai yang berhari-hari, sampai udah dikasih obat penenang, diapain semua. Yang dia minta cuman itu propofonal. Promak. Jadi dia kan mukanya pucat, lapar gitu kan. Terus ditahan pakai promak. Tapi bener dia sampai kehilangan berat badan, Mas. Dia insom terus nggak doyan makan, kayak deg-degan sebelum konser itu loh. Kayak Mas Adri sebelum PDIP gitu nggak sih? Iya itu kayak gitu emang kalau udah jarang naik tuh gitu, resah. Gitu. Ngapain materi sambil muluk dia. Gue tuh nggak suka banget sama. Tapi yang aku kesian kemarin aku sempat nonton video-video para penari latarnya yang itu kan di audisi seluruh dunia, di audisi dan ada yang beberapa berhasil tuh udah kayak happy banget tuh. Ya, aku tuh nggak nyangka ini keluarga besar aku harus tahu gitu-gitu kayak komik open mic dipilih jadi opener gitu. Udah sebahagia itu tapi nggak jadi konsernya. Aduh kesian banget tuh. Meninggalnya tuh yang benar-benar membawa duka ke semua orang ya. Semua sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh hari kematiannya pasti akan jadi hari besar peringatan para fan-fansnya gitu loh. Jadi mereka kumpul di satu tempat gitu, entah terus mereka nyanyi-nyanyi bareng, terus ada yang ngedance gitu niruin gayanya Michael Jackson yang dia pakai baju magang itu hitam putih. Baju magang. Michael Jackson tuh sosok yang dibenci sekaligus dicintai. Dia dicintai karyanya, dibenci karena dia tuh orang kulit hitam yang kayak pengen jadi orang kulit putih gitu. Makanya dulu pas era tahun 90-an banyak banget komedian-komedian itu ngerus dia pas lagi stand up show gitu. Banyak banget. Karena kayak mengkhianati rasnya gitu kan. Iya, mengkhianati rasnya gitu. Iya, tapi kata dia karena sakit itu kan, penyakit kulit, bukan karena dia pengen jadi orang putih. Akhirnya sampai ke Indonesia juga kan, akhirnya ada band yang menyindir Michael Jackson, Andra and the Backbone, yang lagunya Ku hapus hitamku untukmu. Gua rasa nggak ada ikon mungkin setelah Charlie Chaplin ya yang paling banyak ditiru orang sih. Maksudnya kita aja ada Alam gitu. Alam apa kabarnya ya Alam? Alam Badukun. Alam apa kabar? Ya benar. Alam Badukun. Legend parah sih. Ya itulah, entah dia beneran meninggal atau enggak, tapi kita doain yang terbaik aja ya. Kabarnya kan di neraka kasihan banget. Iya, doain Dia yang udah terbaik. bikin sosokan duit konser disumbangin ke orang-orang yang nggak mampu, ternyata masih masuk neraka buat apa? Kalau emang isinya bener saya mau dapat Yasinnya. Bin siapa ini? Oke guys, teman-teman terima kasih sudah nonton. Kalian kalau punya teori sendiri boleh komen juga di bawah, kita rame-ramein kolom komen. Jangan nanya bodohani mulu ya. Yo, tuh, siacok. Komentarnya harus sesuai ini kontennya. Makanya. Oke, teori-teori yang tadi punya kita kalian boleh percaya boleh enggak, tapi kalau di CNC kalian harus percaya.